masa pandemi COVID-19 membuat umat muslim kembali menjalani bulan Ramadan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal ini membuat masyarakat memiliki keterbatasan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga, untuk sekedar berbuka puasa dan menjalani salat tarawih berjamaah. Namun, tidak sedikit cara yang bisa dilakukan kita agar silaturahmi tidak terputus. Walau fisik saling berjauhan, makna silaturahmi tidak berkurang. Salah satunya melalui pertemuan daring. Apa saja keutamaan silaturahmi dalam ajaran agama Islam? Dan bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental dalam menjalani puasa di masa pandemi tanpa adanya silaturahmi langsung? Kita simak penuturan Ustadz dan ahli kesehatan di Kalam Hati Ramadan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program Religi Kompas TV Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena sudah ada Ustadz Riza Muhammad yang hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, selalu segar dan semangat menghadapi Ramadan. Alhamdulillah. Nah, ini nih biasanya nih akhir minggu seperti ini di bulan Ramadan kita kan bukber atau buka bersama dengan keluarga dan juga kerabat ya teman-teman semuanya ya. Kita tentunya memanfaatkan momen ini untuk menjaga silaturahmi nih. Tapi dengan adanya pandemi maka harus ada penyesuaian gitu ya. Dan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita memerangi virus COVID-19 ini ya tadi mau nggak mau silaturahminya kita harus agak ditahan-tahan gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi sebelum kita bahas ini, sebelumnya kita akan simak dulu artikel berikut ini. Sambung kebersamaan Ramadan dengan silaturahmi virtual selama COVID-19. Lewat teknologi internet, silaturahmi secara virtual bisa terus terjalin. Silaturahmi atau terus terhubung dengan orang terdekat juga dapat menurunkan risiko stres dan perasaan terisolasi. Saling berbagi ini dapat menumbuhkan perasaan positif baik bagi kesehatan mental. Sebuah riset menyatakan kebahagiaan seseorang dipengaruhi kualitas hubungan silaturahmi. Seseorang akan lebih bahagia bila punya kualitas hubungan silaturahmi yang baik. Selama menjalani Ramadan di masa pandemik, Anda dapat membuat acara buka bersama secara virtual dengan menggunakan teknologi video conference. Masya Allah gitu ya, sekarang apa-apa serba virtual ya, mungkin teman hati juga merasakan hal yang sama ya. Nah misalnya kita nih bisa mungkin masak ya, saya masak misalnya, terus teman-teman juga masak di rumahnya gitu kan. Atau antar menu ya, kita kirimlah makanan-makanan kepada kerabat, itu juga salah satu bentuk silaturahmi gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi kita lebih merasakan manfaat untuk buka puasa bersamanya gitu, walaupun kita masih harus makan di rumah masing-masing ya kan, mungkin tatap muka virtual gitu ya. Tapi memang ini ada kaitannya dengan yang ingin saya tanyakan dengan Pak Ustadz, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman di rumah ya, Bo. Kan memang ada perintah dari Allah SWT bahwa kita harus menjalin silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Benar seperti itu ya Pak Ustadz ya? Hal itu merupakan bagian dari karakter seorang yang bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan peliharalah silaturahim. Quran surah An-Nisa ayat pertama. Identik takwa dengan silaturahim. Berarti orang yang suka menyambung silaturahim kembali kepada konteks keimanan dibilang orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 5983, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan-amalan yang membuat diriku masuk surga." Maka dijelaskan, ta'budullah la tusriku bihi syai'ah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Selalu menjadikan Allah kekuatan muahadah, tauhid, kemudian melaksanakan salat, membayar zakat, kemudian wa tasilur rahim, memelihara hubungan silaturahim. Jadi Mbak Intan, salah satu jalan kita menuju surga adalah senantiasa mempertahankan dan membuat silaturahim terus berkelanjutan. Masya Allah. Jadi intinya silaturahmi ini juga harus terus berjalan. Betul. Dan ini salah satu hal yang memang dianjurkan juga dalam agama kita ya, Iya. Ustadz ya. Bahkan jalan menuju surga. Tapi menuju tentunya surga. tadi kan ada penyesuaian ya, karena COVID-19 membatasi gerak-gerak yang awalnya memang kita terasa bebas. Iya betul. Ya, menggunakan teknologi dari internet, kemudian menggunakan teknologi media sosial untuk bertemu orang-orang yang tercinta, memang sekarang ini saatnya digunakan. Iya. Nah,
Sekarang tapi itu nggak mengurangi esensi dari silaturahmi ya, walaupun mau nggak mau kan tadi kita harus secara virtual gitu ya Pak Ustadz. Itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Esensinya tidak, karena memang walaupun ada perbedaan, kalau kita bertemu seperti ini, touchingnya beda ya, Iya, kan? Rasanya memang beda ya. Dihidangkan makanan pun rasanya aroma penciumannya beda. Tapi kalau sudah melalui virtual kan, bawa makanan yang di rumah nggak tahu itu aromanya seperti apa. Betul. Tapi esensinya sudah tercapai. Artinya wahana yang menyambungkan kita untuk komunikasi walaupun jarak jauh sudah tercapai. Cuman touchingnya aja yang beda. Karena memang penyesuaian masuk dalam kondisi ad-darurah, emergency kan. Karena memang untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Baik. Nah Pak Ustadz kalau gitu sebenarnya makna sesungguhnya dari silaturahmi itu apa ya dalam Islam ya? Sila itu adalah menyambung, rahim kasih sayang. Berarti orang yang datang menemui kita memiliki makna-makna menyambung kasih sayang yang erat. Berarti ada faktor cinta di dalamnya. Tetapi yang lebih esensi lagi, Rasulullah menjelaskan, laisal wasilu bil mukafi. Laisal wasilu bil mukafi. Silaturahim itu bukan mendatangi teman yang semisal. Atau begini, kita datang ke teman yang baik, itu biasa, ya kan? Kita memberikan makanan kepada orang yang juga rajin memberikan makanan kepada kita, itu biasa. Kita membawakan sekeranjang buah untuk sahabat karib kita, itu biasa. Tetapi silaturahim itu adalah idza qata'at rahimahu wa salaha. Ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, mengibarkan bendera permusuhan, tetapi kita menyambungnya. Nah, mendatangi orang yang membenci kita, mendatangi orang yang memusuhi kita, mendatangi orang yang memutuskan silaturahim kita, wassalaha, dan kita menyambungnya. Itulah the real of silaturahim. Jadi maknanya silaturahim, cari di mana orang yang punya hubungan kelas dengan kita, Mbak Intan. Itu lebih tajam lagi. Kalau kita mendatangi teman yang seserver baik dengan kita kan biasa, nggak ada tantangannya. Tapi coba Mbak Intan datang kepada orang yang pernah mendolimi Mbak Intan. Waduh, berat. Itu perang di dalam dirinya juga tinggi ya Pak Ustadz ya. Iya, benar. Ya kan kayak, aduh harus silaturahmi ya, tapi saya sebel gitu kan. Nah ini sebenarnya yang disebut silaturahim. Jadi laisal wasilu bil mukafi, bukan mendatangi orang-orang yang baik kepadamu, tetapi idza qata'at rahimahu wassalaha. Dia memutuskan hubungan denganmu, kamu memperbaikinya. Masya Allah. Dahsyat kan? Jadi akhirnya dapat ilmu ya ke kita semuanya ya, baik saya yang di studio maupun teman-teman yang ada di rumah nih. Karena artinya selama ini kita berpikir bahwa silaturahmi yang penting datang ke keluarga, ke kerabat, ke sahabat. Tapi ternyata justru kita mendatangi orang-orang yang mendolimi kita. Seperti itu. Maknanya biar apa tuh Pak Ustadz? Apa ada hal-hal yang lain urgensinya gitu? Kalau kita mendatangi orang-orang yang sudah berhubungan baik dengan kita, maka hal itu sudah pasti terjadi keakraban, satu sentuhan yang luar biasa. Tetapi ketika mendatangi orang yang memutuskan hubungan dengan kita, di sini ada faktor di mana sebenarnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullah la'allakum turhamun. Setiap mukmin adalah bersaudara. Maka perbaharuilah menjadi penengah apabila di antara saudara kalian sedang mengalami satu perpecahan atau class action di antaranya. Berarti persaudaraan inilah yang harus dirajut ketika ada yang putus. Sebab kita adalah bersaudara. Lebih kepada merajut benang yang kusut, kita rapikan kembali, karena memang bagian dari kekuatan Islam itu adalah amal jama'i, persatuan. Nah, karena persatuan ini penting, pecah belah itu awal merupakan kehancuran. Nah, silaturahim inilah menutupi lobang-lobang perpecahan di dalamnya agar tercipta ukhuwah Islamiyah. Nah, maknanya dari sana Mbak Intan. Iya, jadi artinya silaturahmi ini memang sebenarnya menjaga hubungan yang sudah baik, tapi juga sebenarnya menyambung kembali, menyambung kembali sesuatu yang telah terputus. Nah, itu yang paling dahsyat di sana. Dan itu kalau dimulai dari kita, Masya Allah ya Pak Ustadz. Luar biasa. Nah, jadi artinya nih teman-teman Ngalam Hati ya. Jadi kalau memang nih kita harus menyambung tali silaturahmi, nggak apa-apa deh kita yang memulai, karena Masya Allah pahalanya dan juga maslahatnya banyak sekali gitu ya Pak Ustadz ya. Kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, tentunya kita masih membahas mengenai silaturahmi, dan tadi di segmen sebelumnya Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa silaturahmi itu sangat penting, baik menjaga maupun memulai kembali hubungan yang telah rusak gitu ya. Nah, berarti kan ini menandakan bahwa silaturahmi ini ada keutamaannya gitu Pak Ustadz ya. Nah, mungkin apa nih keutamaannya? Setelah kita paham kalau ternyata kadar silaturahim adalah bagian daripada keimanan, ketakwaan seseorang, maka kita harus tahu apa dampak dari seseorang yang ketika
memutuskan silaturahim, iya kan? Maka ma min dambin ajdaru ayyu'jalallahu ta'ala li sahibihi hukuba fid dunya ma ma'a yudakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Maka ada satu dosa Mbak Intan yang hukumannya akan disegerakan di dunia. Ya, yang hukumannya akan disegerakan di dunia. Kemudian ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah, dan dosanya pun akan disimpan di akhirat untuk nanti kita diberikan kepada orang itu. Nah, siapa itu? Mithlul baghi wa qati'atir rahim. Mereka yang berlampaui batas dalam melakukan sesuatu dan memutuskan wahana silaturahim. Maka orang yang gampang memutuskan silaturahim, ia akan mendapatkan dua keburukan. Dosanya akan disegerakan di dunia, dan juga dosanya akan disimpan di akhirat untuk nanti ditimpakan di akhirat oleh Allah kepadanya. Maka sebenarnya tak ada keuntungan bagi orang yang memutuskan silaturahim. Yang ada adalah double keburukan fid dunya wal akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia yang disegerakan seperti apa Pak Ustadz mungkin? Seperti yang kita tahu, man sarrahu, seseorang yang senantiasa ayyubsitalahu fi rizqihi, yang ingin dipanjangkan rezekinya, senantiasa menjaga silaturahim. Nah, dampak sederhana adalah ketika silaturahim itu putus, rezeki juga putus. Nah, biasanya kan kalau kita silaturahim seperti ini, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ada warm kehangatan, kemudian kata-kata menuju satu cerita tentang sekarang bisnis apa? Aku lagi bisnis skincare loh, misalnya gitu kan. Oh, iya. Loh, apa sih? Bagus ya, bagus. Mau dong, beli dong satu paket. Nah, ini kan rezeki kan? Iya, betul. Artinya apa? Konteks dari silaturahim membawa rezeki dari kedekatan emosional, kemudian adanya hubungan saling berkunjung kita, pembicaraan yang manis, ini akan menghasilkan satu pembicaraan yang akan membawa kita pada siklus yang namanya rezeki. Nah, disitulah salah satu dampak. Kalau kita bermusuhan, maka potensi rezeki untuk berhubungan dengan orang pun tak ada. Nah, itu dampak di dunia. Dampak di dunianya aja udah. Baru sekelumit aja sih. Iya ya, udah mempengaruhi rezeki. Berarti seperti itu ya, Iya. gitu ya. Jadi alangkah ruginya kita gitu ya ketika kita berbicara memutuskan tali silaturahmi. Iya. Kalau di akhiratnya udah jelas itu nanti jelas. ada. Karena ini merupakan faktor keimanan. Dan dari katakan di awal tadi, kalau ternyata sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan kepada kami komponen-komponen jalan menuju surga. Wa tasilur rahim. Yang keempat adalah, yang pertama ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Yang keempat adalah menyambung silaturahim. Nah, jalan menuju surga menyambung silaturahim. Lawan dari menyambung wa qati'atur rahim, memotong atau memutuskan silaturahim. Lawan dari surga adalah neraka. Lawan dari menyambung adalah memutuskan. Berarti apa? Orang yang menyambung silaturahim adalah surga, sedangkan orang yang suka memutuskan silaturahim pantas mendapatkan pintu nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini artinya nih bahaya ya. Jadi kita nggak bisa semena-mena nih. Kalau misalnya kita ingin memutuskan tali silaturahmi, kita harus pikirkan beribu-ribu kali lipat ya, karena efeknya di dunia dan juga di akhirat nanti kelak. Betul. Nah, Ustadz, aku mau nanya, kalau misalnya memutuskan tali silaturahmi, kan tadi kan silaturahmi aja kita pakai online gitu ya. Memutuskan tali silaturahmi online itu nggak bisa Pak Ustadz, unfollow misalnya gitu kan Pak Ustadz ya. Sekarang fakta banyak terjadi atau blok-blokan itu salah satu memutuskan bukan sih Pak Ustadz? Iya, baik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat satu silaturahim itu dampaknya kepada perbuatan maksiat dan dosa, dan apabila hal itu diteruskan maka akan berdampak ketidaknyamanan siklus iman kita kepada Allah. Maka ketika kita memutuskan satu pertemanan di sosial media, maka itu boleh aja. Faktanya adalah karena pergaulan itu akan membuat kita semakin bermaksiat kepada Allah. Namun pada intinya bukan hati yang diputus, tapi sistem di sosial media aja yang diputus. Jadi begini, kita tersakiti dan terzolimi oleh orang dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kan? Kita otomatis, aduh kok begini sih, nah ya kan? Sebaiknya kalau kita ngeblok dari layanan yang diberikan kepada kita itu boleh-boleh aja. Tapi dalam hati ucapkan satu kalimat niat, innamal a'malu binniyat. Sebab semua tindakan kita akan bergantung kepada niat. Ya Allah, kami tidak bermaksud memutuskan silaturahim dengan orang ini. Namun
orang ini konten-kontennya betul-betul merusak kedekatan kita kepada sesama manusia, menimbulkan fitnah yang akan mengumbar fitnah orang lain kepada kita, maka sementara saya blok di sini, tapi secara ukhuwah saya tetap mencintainya. Nah, yang penting gimana hati ya. sebab innamal a'malu binniyat. Secara zahir mungkin kita ngeblok, tapi kita tahu kalau tidak diblok, fitnah-fitnah yang akan ditimbulkan luar biasa. Dan fitnah ini sangat berbahaya Mbak Intan. Ketika ia bikin provokasi, black campaign yang tidak benar tentang kita, kita tidak usah membalasnya. Ngapain membalas orang seperti itu? Tapi kita blok aja. Tapi dengan niat, ya Allah, saya tidak membenci jiwa orang ini, tapi saya membenci perbuatannya. Nah itu boleh. Oke. Nah jadi emang kita tuh nggak bisa main-main ya. Betul. Karena ketika kita merasa bahwa udahlah unfollow aja, terus unfollow-nya emang pakai benci, emang pakai malas, ya udah hati-hati tuh ya. Tapi kalau misalnya kita emang mau menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, itu dibolehkan asal niatnya tidak untuk memutuskan silaturahmi ya. Oke, jadi kita harus hati-hati nih dalam hal-hal yang memang bisa menimbulkan nanti ke depannya justru merugikan kita nih. Dan kita emang harus mulai dari sekarang nih, Masya Allah ya Pak Ustadz ya, bahwa kita melakukan sesuatu itu memang kita harus ada hal-hal yang hati kita harus kita pikirkan. Jadi memang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi niat ini akan mengantarkan kita kemana posisi tujuan sebenarnya apa yang kita lakukan. Tadi kan tujuannya tidak memutuskan wahana hati, tetapi perbuatannya aja yang kita tidak suka. Menjaga mata gitu ya, biar nggak ngelihat yang aneh-aneh gitu ya. Nah, Ustadz, aku mau tanya juga nih, kalau misalnya kita telepon gitu ya, atau hanya berchat, itu sudah termasuk silaturahmi kan? Iya, bagian dari silaturahim. Makanya kemudahan teknologi yang diciptakan manusia sekarang sebenarnya seperti dua mata pisau ya Mbak Intan ya. Baik dan buruknya tergantung kita. Depend of us. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Maka ketika ada wahana internet, kemudian wahana media sosial yang membuat kita gampang untuk bertatap dengan orang melalui virtual, yang dimanfaatkan aja. Apakah itu konteksnya masuk silaturahim? Betul. Itu masuk silaturahim. Jadi masih boleh ya. Boleh. Apalagi mengingat kita kan di era pandemik seperti ini, silaturahmi itu ya mau nggak mau lebih banyak melalui telepon atau melalui chattingan gitu ya. Apalagi kebijakan yang sebenarnya memang pemimpin buat ya. Iya, betul. Artinya harusnya tidak boleh dilanggar. Berdasarkan Quran surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika amr pemerintah menerapkan sistem di mana untuk menjaga kesehatan dengan sistem silaturahim virtual, ya ikuti aja. Gitu loh. Karena yang dampaknya untuk memperkecil penularan COVID-19. Benar. Jadi intinya adalah kita bisa mengontrol hawa nafsu juga ya. Jadi emang pengennya sih pulang kampung mudik ya, tapi saat ini lagi nggak boleh diikutin dulu ya, tentu untuk kebaikan kita dan juga semuanya. Baik, teman hati, di masa pandemi kayak gini nih masih pada bikin bukber nggak sih? Penasaran deh, pengen tahu ya. Karena biasanya masih banyak orang yang mungkin melakukan bukber atau ada juga yang udah nggak melakukan. Nah, gimana nih? Kita lihat yuk jawaban-jawaban dari teman-teman hati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sore teman hati pagi ini? Sudah tahun kedua kita berpuasa saat pandemi. Kira-kira teman hati yang di sini sudah berani buka puasa bersama di luar atau enggak ya? Yuk kita tanya jawabannya. Selama puasa pandemi ini bakal buka puasa bersama apa enggak? Kalau sekarang kayaknya enggak deh, ngikutin peraturan pemerintah aja sih, nggak boleh berkerumun ya. Ya udah, dinikmatin aja. Kalau misalkan buka puasa bersama sama orang luar sih kayaknya enggak ya, cuma mungkin buka bersama sama keluarga di rumah. Kemungkinan masih tetap bakal ngadain buka bersama, cuma enggak bareng banyak teman, banyak orang. Ya sesuai kayak sebelum Ramadan ini aja sih, udah sesuai protokol kesehatan kan ya semua beberapa tempat makan. Mungkin buka puasa bersama secara virtual kali ya, nggak secara langsung karena masih jaga jarak. Kalau aku sih sejujurnya masih pingin ya dan akan, tapi mungkin jumlah orangnya diminimalkan, jadi karena berhubungan dengan pandemi jadi sedikit aja. Yang penting ketemu teman-teman. Dari awal puasa ini saya belum ada melakukan buka puasa bersama teman-teman karena mengingat situasi pandemis sampai saat ini ya, bentuk solidaritas juga untuk teman-teman tenaga kesehatan maupun yang sedang berjuang dalam melawan COVID ini. Kalau saya sih pengennya tetap ada buka puasa ya, tapi tetap prokesnya tetap berjalan, tetap pakai masker, karena kan yang dikangenin tuh saat puasa tuh kan buka bareng, ngumpul-ngumpul, walaupun nggak sebanyak yang seperti biasanya. Itu dia pendapat teman hati mengenai buka puasa bersama di luar.
Kita doakan semoga pandemi cepat selesai dan keadaan kembali normal. Ayo kita kembali ke studio. Oke, kalau mau bukber ya pilihan, tapi ingat dijaga protapnya ya. Jangan sampai bablas karena bukber akhirnya lupa yang namanya kita harus ada jarak dan segala macam maskernya. Tapi buat yang mau buka puasa secara virtual juga nggak apa-apa ya. Yang penting kan kita dekat secara di hati ya kan. Dan semoga nih masa pandemik seperti ini akan segera berakhir. Dan insya Allah nantinya kita bisa buka bersama dengan cara yang normal di bulan Ramadan tahun depan. Amin, Insya Allah, amin, ya Rabb. amin. Kangen Amin. banget kayak gitu ya. Iya. Nah tentunya nanti akan segera bergabung bersama kita ada Dr. Agus Rahmadi, bagaimana dokter melihat silaturahmi dari sisi kesehatan. Ya sudah bergabung bersama kita Dr. Agus Rahmadi dan sebelum kita ngobrol kita simak dulu yuk artikel berikut ini. Rutin makan 3 buah kurma selama seminggu, jangan kaget saat tubuh rasakan manfaat menakjubkan ini. Bukan hanya di bulan Ramadan, rutin konsumsi kurma sehari-hari bermanfaat untuk tubuh dan kurma baik untuk dikonsumsi bagi semua orang. Anda bisa mendapatkan manfaat kesehatan buah kurma dengan memakan 3 kurma per hari selama seminggu. Manfaat yang didapatkan antara lain mengurangi resiko kanker usus dan kurma ini melindungi sistem pencernaan dan usus dari bakteri jahat. Sehingga menurunkan risiko penyebaran bakteri berbahaya ke usus besar. Meredakan gejala alergi musiman dan kurma memiliki efek positif bagi gejala dan efektif meredakan bekas-bekas inflamasi pada pasien yang memiliki alergi serbuk bunga. Dan kurma juga dapat membantu menurunkan berat badan berkat kandungan seratnya yang tinggi. Masya Allah, ternyata manfaat kurma ini banyak banget ya. Dan salah satunya adalah bisa mengurangi resiko kanker usus. Benar begitu ya dok ya? Iya, betul Mbak Intan. Jadi ternyata serat ini kan penting. Untuk apa? Pertama, sebagai sumber makanan bagi bakteri baik. Karena serat merupakan prebiotik. Kalau bakteri baiknya tumbuh dengan bagus, maka bakteri jahat akan tereduksi. Nah, salah satu faktor resiko timbulnya kanker adalah infeksi yang berulang terus-menerus di dalam usus. Ya. Disebabkan apa? Karena bakteri-bakteri buruk yang banyak berkembang di sana. Nah, dengan hadirnya serat, bakteri baik muncul, bakteri jahatnya juga tereduksi, maka akan tercegah dari kanker. Ditambah lagi sumber antioksidan. Nah, pada kurma ini tidak hanya serat, tapi antioksidannya juga, anti kanker juga. Jadi ada 2 efek tuh, menumbuhkan bakteri baik dan juga menghambat radikal-radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh. Tadi ada ulasan menarik dari Mbak Intan juga, kalau ternyata kurma itu bisa menurunkan berat badan. Iya. Ada banyak dok, teman-teman yang bertanya, kalau Ramadan begini, kita bisa niatkan puasa sambil diet gak sih? Nah, gimana tuh? Ya suka ada kayak gitu. Langsing dengan Ramadan. Tapi kalau kurma tadi hubungannya dok? Ya, hubungannya adalah serat tadi. Serat itu kan menghambat penyerapan glukosa, menghambat penyerapan lemak. Otomatis lemak nggak masuk, gula juga berkurang masuknya, otomatis bisa menghambat yang penambahan berat badan. Ini logiknya seperti itu. Tapi sekali lagi, makan kurma tapi bukannya ngawur ya, sama juga Berharapnya kurus, nah kurmanya 3, sampingnya kurma ada macam-macam. Nah, itu yang jadi masalah tuh itunya. Itu bahaya ya kayak gitu ya. Tapi karena Ustadz tadi menyinggung sedikit, gimana tuh Ustadz kalau ada orang mau puasa di bulan Ramadan, niatnya udah deh biar sekalian badan kurus, gimana tuh Ustadz? Boleh, boleh. Sebab kita lihat kan, dari first priority. Ada tujuan utama yang bisa kita utamakan, pertama adalah ibadah. Niatnya karena Allah kan. Jadi semua berawal dari itu. Kemudian kalaupun ada dampak dari puasa itu bikin kita langsing, itu benefit yang kedua ya dok. Side effect ya. Keuntungan side effect yang kedua ya kan. Betul. Nah sekarang nih dokter, aku tadi sama Ustadz lagi membahas mengenai manfaat silaturahmi nih. Tadi kan dari segi agamanya ya, ternyata Masya Allah silaturahmi ini kalau kita putuskan silaturahmi, ternyata berbahaya bagi kita di dunia dan di akhirat gitu kan. Jadi akhirnya ya kita poinnya adalah silaturahmi harus terus dijaga gitu kan. Nah kalau dari segi kesehatan nih, dari jiwa dan raga nih, silaturahmi yang terjaga impactnya apa dan silaturahmi yang tidak terjaga impactnya apa buat tubuh? Baik, jadi begini Mbak Intan, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu otomatis harus berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia tidak berinteraksi dengan orang lain, stres itu nanti. Ya, maka itu dampaknya kalau nggak sering berinteraksi, stres itu. Ya, nah dampak dari stres ini akan menimbulkan banyak penyakit.
Nah, dengan silaturahmi kita bisa bersenda gurau, bertukar pikiran, ada masalah mungkin bisa disolusi bersama. Ya. Sharing. Nah, ditambah lagi ketemu dengan teman-teman, timbul rasa bahagia, endorfin muncul gitu ya. Terus kemudian kortisol jadi turun. Maka akan dampaknya apa? Kalau kebahagiaan muncul, kesehatan akan terbentuk. Di dalam jiwa kita kan, di dalam tubuh yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat, dan begitu juga sebaliknya, jiwa yang sehat maka tubuhnya insya Allah bisa menjadi sehat. Nah, kebalikannya juga, kalau dia memutuskan silaturahmi kan dongkol mulu tuh, emosi mulu itu kan, suuzon mulu, maka bisa dibayangkan kortisol jadi naik, hormon yang dibilang hormon stres, dampaknya lagi jantung berdetak cepat, tensi menjadi naik, bisa jadi stroke. Maka itu orang yang suuzon, orang yang membenci, orang yang memutus hubungan silaturahmi itu dilarang karena akan berdampak buruk buat kesehatan. Kalau dalam bahasa hadisnya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalbu. Jadi kalau sudah yang dalam itu sehat, fisiknya sehat. Dan itu berawal dari hati. Makanya dongkol, emosi, marah, benci kan dari hati, Mbak Intan. Betul. Tapi kalau sudah orang senang, endorfinnya naik dong ya. Iya, betul. Kortisolnya turun. Masya Allah. Medisnya luar biasa. Luar biasa ya, medis dan agama sangat sinkron sekali ya. Jadi artinya memang benar juga ya dok ya, kalau kita memutuskan tali silaturahmi kan adanya pikiran negatif, marah-marah, dongkol ya, akhirnya mau nggak mau tensi naik ya, darah tinggi ya. Jadi artinya cukup ini ya, cukup signifikan ya antara silaturahmi dengan kesehatan jiwa dan juga raga kita nih. Betul. Kalau misalnya efek memendam nih, ya kan kalau silaturahmi misalnya kita putuskan tuh kan karena ada hal-hal yang kita nggak sukain, kemudian kita menahan, memendam. Itu kan jelas memutuskan tali silaturahmi. Dari sisi kesehatan gimana nih dok, kalau yang namanya memendam itu tuh? Sama gitu Mbak Intan, kayak orang yang stres itu kan juga memendam nih. Pengen diungkapkan kok rasanya bagaimana gitu ya. Jadi endingnya adalah tadi, hati kita yang buruk gitu ya. Memendam sesuatu yang sesuatu yang buruk akan berdampak kepada sesuatu hal yang buruk. Kalau dari si kesehatannya adalah intinya sih kebahagiaan. Ya kalau orang banyak memendam pasti nggak bahagia lah hidupnya gitu ya. Kalau udah nggak bahagia, ya udah akan berdampak semuanya itu, ya kan. Bisa jadi ke penyakit hipertensi, penyakit diabetes, ya penyakit jantung. Nah, ini banyak nih, dan semua penyakit rata-rata itu faktor pemicunya adalah stres. Maka itu stres ini penting. Nah, stres itu termasuk tadi sering dendam, ini kok dongkol atau nggak bisa jadi juga stres juga itu. Maka itu jangan stres itu, Ustaz. Dok, ada metode pengobatan yang disebut tazkiyatun nufus, obat hati, ya. Karena memang hati ini luar biasa Mbak Intan ya. Makanya metode dengan baca Quran, sholatul lail, bersilaturahim dengan orang yang baik, itu kan kasih efek. Nah, kalau dalam kajian kesehatan itu dok, baca Quran, sholat malam, kemudian berkunjung ke rumah teman yang soleh, seperti apa? Iya, jadi ini ada hal yang menarik dari Quran, ya kan? Kan disebutkan di dalam Al-Quran ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa Al-Quran itu obat. Ternyata ada penelitian yang luar biasa Ustaz. Ternyata Quran itu bisa menjadi solusi pengobatan fisik. Masya Allah. Ada satu penelitian yang cukup menarik. Penelitian yang cukup menarik nih. Sel kanker yang dibacakan Quran, sel kankernya diam. Dia tidak berproliferasi dan tidak berdiferensiasi. Kenapa begitu? Karena dalam ayat lain di dalam Quran disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil Semua bertasbih kepada semuanya Allah. bertasbih kepada Allah, termasuk sel kita bertasbih. Masya Allah. Ya, sel darah putih bertasbih, sel normal bertasbih. Ketika dibacakan ayat Al-Quran juga akan bertasbih. Masya Allah. Maka itu keren dengan membaca Quran. Wah, ini pelajaran tersendiri buat pemirsa yang di rumah. Iya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengajarkan kita tentang Al-Isra 82 tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasar. Jadi keberkahan untuk yang membaca Quran itu adalah obat dan rahmat. Ternyata orang baca Quran menyembuhkan penyakit kanker. Masya Allah, dahsyat. Walaupun itu ujinya masih uji praklinis. Jadi sel kanker diuji dalam satu laboratorium, dibacakan Quran, dia stuck gitu ya. Masya Allah. Nggak berkembang gitu ya. Betul. Nah, ini juga menarik bagaimana respon bakteri.
Bagaimana respon yang lainnya juga. Ini juga lagi diteliti lebih lanjut. Gitu ya. luar Bahwa biasa. ternyata Quran ini hebat sekali. Allahu Akbar. Gitu ya. Makanya itu kalau di bulan Ramadan harusnya perbanyak baca Quran. Iya betul dok. Ya, ditambah lagi kan baca Quran jadi bikin tenang juga, Iya. nggak stres juga kan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hatinya itu tenang dengan zikir, mengingat Allah, baca Quran, tenang itu. Jadi bisa nggak stres. Jadi silaturahmi juga tetap jalan. Orang ngomongin kita jelek, udahlah santai aja gitu ya. Nah, itulah salah satunya. Ini paling asik nih. Orang ngomongin kita jelek kita santai aja. Nggak susah kan ya? Agak susah tuh, sampai di level itu tuh nggak mudah. Dia ngomongin santai aja lah. Minimal kan ada, wah nggak bisa dia. Nah itu yang nggak boleh ya, karena artinya kita dalam konteks bagaimana supaya silaturahmi ini baik kepada fisik kita impact-nya positif maupun kepada jiwa kita juga harus berimpact positif gitu ya dokter. Betul, Ya. betul. Nah aku mau bertanya nih, kan kalau dalam agama juga berteman pun kita memilih dengan teman-teman yang baik, Iya Iya. betul. ya kan? Nah ini mungkin nanti konteksnya dokter boleh jawab, ditambahkan oleh Ustadz juga boleh. Kalau dari sisi kesehatannya, memilih pertemanan dengan yang mempunyai hal-hal positif dan baik sehingga kita disarankan ke sana, itu impact kepada diri kitanya seperti apa ya dok? Jadi gini Mbak Intan, kalau teman kita baik, maka omongannya juga bagus. Perbuatannya juga diajak yang bagus-bagus. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, omongannya juga buruk, perbuatannya pun juga orientasinya buruk. Makanya bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka hati kita akan jauh lebih tenang. Karena kita berdekat dengan orang-orang yang bikin hati kita menjadi tenang. Karena omongannya bagus terus. Iya, sambungannya adalah fitrah kita ini ada dua aspek. Kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi. Di mana posisi kita? Makanya kata Nabi, "Ar-rijal 'ala dini khalili falyamdur ahadukum may khalil." Al-mar'ah 'ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya tergantung temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah faktor itu tadi dok, kita posisinya kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi ya kan. Nah kalau kita berteman dengan baik, alhamdulillah, Iya. dipengaruhi dengan teman yang baik. Iya. Jadi memang benar, artinya kita pun harus memilah ya, tapi Iya. bukan berarti memusuhi, tapi mungkin memilah dalam siapa teman dekat kita, karena seperti apa kita ya tidak jauh dengan warna-warna yang ada di sekitar kita dengan sahabat-sahabat kita, Betul. seperti itu ya. Iya. Menjaga silaturahmi mungkin bisa juga kita lakukan dengan memberikan hadiah. Nah ini boleh kan Pak Ustadz ya, kalau kita kasih hadiah Pak Ustadz? Banget, sebab Rasulullah mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Aduh, Masya Allah. Jadi ternyata kita boleh nih memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Apalagi kalau yang kita kasih adalah hadiah yang bermanfaat seperti ini nih. Masya Allah. Aku mau kasih tahu Pak Ustadz dan juga teman-teman di rumah ya. Tapi Siap. aku izin untuk minta buka masker dulu supaya aku mau kasih tahu langsung, aku mau coba ini. Nah ini nih Pak Ustadz nih, ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Energen kurma yang baik nutrisinya dan bantu berikan ekstra energi agar siap puasa full. Wah, hebat ya, Masya Allah. Hadiah di bulan Ramadan sangat tepat. Karena kurma merupakan salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk berbuka dengan tamar atau ratap. Nah, Jadi Masya Allah. Pas banget ya Ustadz Iya. ya. Nah ini nih, segala kebaikan kurma tersedia di energen kurma. Dan yang pastinya juga penuh dengan nutrisi dari sereal, dilengkapi dengan susu, telur, dan Sigma Fit. Yuk sekarang kita minum segelas sereal energen kurma saat sahur dan saat berbuka puasa. Berikan ekstra energi agar siap untuk puasa full. Nah sekarang daripada saya cuma pegang sendirian ya, saya mau ajak Ustadz nih. Yuk Ustadz, kita cobain Ustadz. Saya Ini udah ngiler banget nih. ini Masya Allah. Masya Allah Ustadz Riza ini ya, enak banget. Ini pertama kali saya nih cobain. Serius, Iya. harus cobain ini, enak banget. Ini Bismillahirrahmanirrahim, favorit ya. aku. Kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Enak banget ya. Ini mah bukan sekedar makan sahur dan berbuka ini. Betul-betul untuk makan sahur pun nikmatnya luar biasa. Tapi ini enak banget. Cobain lagi dong Pak Lagi Ustadz. Jangan dah, cuma ya. seseruput aja Pak Ustadz. Masya Allah. Ini enak banget ya. Rasanya enak. Wanginya gimana Pak Ustadz? Waduh, ini betul-betul menggoda karena tekstur dari aroma kurmanya itu betul-betul sudah tercium di awal. Iya, ini ya ampun ini Banget. enak banget ya. Dan ini pasti anak-anak di rumah suka ya. Setuju nggak Pak Ustadz ya? Ya, ini merupakan salah satu alternatif buat kita yang mungkin malas untuk makan makanan berat di waktu sahur. Jadi dengan demikian begini. Tapi loh, satu informasi lagi, Rasulullah biasanya kalau makan sahur jarang dengan makanan berat. Ya. Bila kurma yang beliau makan atau dengan air putih. Aduh. Nah ini sumber tenaga yang luar biasa. Ada kurmanya,
digabung dengan energen, susu, telurnya, serealnya, Sigma Fitnya, Ya. udah komplit. Langsung Pak Ustadz langsung tahu loh isi kandungannya. Dan yang pastinya manisnya juga manis kurma. Yuk kita minum segelas sereal energen kurma saat sahur dan berbuka puasa. Berikan ekstra energi agar siap puasa full. Enak ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi kepengennya kita minum terus ya. Ya, Tapi kita Masya harus Allah. lanjutin lagi nih Pak Iya. Ustadz. Kita pakai masker dulu Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Teman hati udah mulai bingung mau masak apa untuk buka puasa nanti? Nah, tayangan berikut ini bisa jadi inspirasi. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman hati, pada episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memasak colenak. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ini ada tape singkong, kemudian ada gula jawa, ada gula pasir, ada kelapa parut, ada mentega, dan ada garam. Jika bahan-bahannya sudah siap, kita langsung saja untuk memasaknya. Kita langsung aja letak di dalam teflon. Untuk proses pembuatan gula ini membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Selanjutnya gulanya sudah meleleh, kita langsung saja tambahkan kelapa parutnya. Kita aduk-aduk, biarkan sampai kelapa dan gulanya menggumpal. Boleh kita tambahkan sedikit garam. Sambil menunggu gula matang, kita langsung saja membakar tapenya. Sekarang bisa langsung kita masukkan tapenya. Untuk pembakaran tape ini hanya membutuhkan warna saja agar dia sisi atas dan bawahnya itu berwarna kecoklatan. Baik teman hati, tape sudah matang dan gula kelapanya juga sudah matang. Waktunya kita plating. Colenak khas Bandung telah jadi. Saya Sep Endang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mudah nih bahan-bahannya didapatkan. Terus kayaknya tadi buatnya juga gampang nih. Kayaknya aku mau langsung coba ya untuk buka puasa nanti. Semoga energi saya masak keluar. Ya, teman hati bisa mengirimkan pertanyaan lewat media sosial @dikalamhati. Dan kali ini kita akan bacakan pertanyaan dari teman hati yang sudah masuk ya. Nah, ini pertanyaannya nih. Sekitar 3 tahun yang lalu saya berselisih dengan seorang kerabat. Kami kemudian berbaikan. Namun sejak itu hubungan kami tidak kembali seperti semula. Kami tidak saling menghubungi. Hanya saling mengetahui kabar lewat orang lain. Nah, apakah ini termasuk memutuskan tali silaturahmi? Mungkin Ustadz boleh menjawab dilengkapi oleh Kalau dokter. termasuk memutuskan silaturahim udah enggak. Cuman belum normalisasi hubungan. Artinya secara teori berbaikan, prakteknya enggak. Ya kan? Jadi maafin tapi masih iya, males prakteknya enggak. Berarti apa? Ada kerikil-kerikil hati yang memang harus dibuang. Coba kita baca surat Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surga itu akan diberikan kepada komponen-komponen orang yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan Allah pun akan diberikan kepada komponen-komponen manusia yang seluasnya seluas langit dan bumi. Dengan 3 komponen yang disebutkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
Orang yang suka bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan emosinya. Wal afina anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang. Nah, kalimat wal afina anin nas berarti apa? Kita akan kembali kepada normalisasi hubungan dari awal lagi. Nah, ya kan, nyapa seperti biasa, hilangkan dendam, menyambung duluan, menyapa duluan. Tapi kalau nggak disapa, nggak mau nyapa, tapi sudah baikan, itu bukan normalisasi. Artinya secara teori dia baikan, secara experience, pengalaman dan keseharian dia belum. Maka apa yang terjadi? Hal ini di mata Allah tetap aja mereka bermusuhan. Ini gimana dokter kalau melihat dari sisi yang udah baik kan sih, tapi Ada titik. Udah baik kan sih. Nah itu kalau dari segi kesehatan sendiri bagaimana? Kan jadi mau nggak mau kita jadi mikir ya nggak sih, terus nggak mau teguran tapi kita kepo, bahasa sekarangnya gitu kan, kita kepo. Itu gimana ya dokter? Iya, jadi hati kita jadi tidak tenang, nggak tenang itulah ya. Orang udah baikan tapi kok masih begitu gitu ya. Jadi sebenarnya jadi tidak tenang gitu ya. Kalau dari sisi hormonalnya ya tadi akan bisa meningkatkan kortisol di dalam darah gitu ya. Karena bagaimanapun ketenangan sebenarnya kunci sebenarnya untuk hidup sehat. Ya. Nah, ini ada satu cukup menarik, Mbak Ita, cukup menarik gitu ya, bahwa ada satu penelitian bahwa untuk menurunkan kadar kortisol tahajud. Masya Allah. Ternyata ketika kortisol berlebihan, tubuh kita tuh gampang sekali depresi, gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah-marah. Nah, itu secara fisiologisnya begitu. Nah, ada penelitian ini dengan tahajud secara rutin ternyata mampu menurunkan kortisol. Nah, kortisol itu jadi kan emosinya juga tidak terlalu buruk gitu ya. Berlebihan. Nah, berlebihan. Maka itu dengan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini ya, menjadi suatu hal yang harusnya lebih bagus lagi dan normalisasi. Harusnya begitu. Memang baiknya ketika kita sudah memaafkan, kita mulai lagi dari nol lagi ya, melupakan semuanya, tapi kita masih terus menyapa, kita masih berbicara. Jangan kita memaafkan, tapi kita akhirnya juga nggak mau juga untuk bertegur sapa. Yaitu kalau tadi Ustadz bilang, sama juga di mata Allah masih kita belum menjalin silaturahmi kembali. Pertanyaan ini mewakili hampir kebanyakan orang begini. Iya, benar. Nah, tapi gini, Ustadz dan juga dokter nih, bagaimana tadi kita sedikit bahas ya, kalau komunitasnya nggak baik nih kan mau nggak mau kita harus meninggalkan kan, karena ini bisa membawa keburukan bagi kita. Tapi di satu sisi kita takut memutuskan tali silaturahmi juga. Nah, jadi kan gimana nih? Baiknya bijaksananya harus bagaimana nih? Ya, meninggalkan bukan berarti memutuskan. Iya kan? Kita meninggalkan satu komunitas karena memang dampaknya tidak baik. Tetapi secara hubungan, secara personal, secara komunikasi, secara kebiasaan yang mungkin bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Contoh artinya kita bisa tegur dia melalui telepon. Ya. Kan soalnya tidak di komunitas ya. Karena komunitasnya kalau berkumpul tapi komunitas gibah buat apa dong? Wanita berkumpul nih, tapi intinya ngomongin orang gitu. Saya melarang istri saya hadir pada satu komunitas yang di dalamnya mengandung unsur dosa. Ngapain sayang? Jadi secara komunitas kita menghindar, bukan memutuskan. Tetapi secara personal, kamu telepon dia lah, apa kabar? Mudah-mudahan berkah selalu, atau sapa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, jadi tapi artinya secara ini aja ya, ketemu atau bermain mungkin kita tidak terlalu intens ya. Tapi kalau untuk secara personal kita masih say hello atau apa ya, seperti itu ya. Syukur-syukur kalau kita bisa memperbaiki, ya kan Mbak, mohon maaf ya. Tadi ngomongin orang, nggak boleh. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz dan juga dokter dan juga teman hati, ini ada loh teman hati kita yang harus tinggal jauh dari keluarga. Dan tapi dia ingin sekali tetap menjalin silaturahmi lewat titip rindu kalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandra. Ini adalah tahun kelima saya di Sydney, Australia. Sama seperti umat muslim pada lainnya, saya di sini di Australia juga sedang melaksanakan ibadah puasa yang dimana durasinya pun juga sama dengan durasi di Indonesia, yaitu 12 jam. Puasa di sini agak sedikit berbeda dengan kondisi di Indonesia karena tidak seperti di Indonesia. Kita umat muslim di Sydney ini adalah kaum minoritas, jadi memang agak sedikit sulit berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kondisi Corona saat ini di Australia sudah tidak ada, jadi government di Australia ini sudah tidak mengharuskan kita untuk mewajibkan memakai masker dan juga sudah tidak adanya social distancing dikarenakan
sudah tidak ada lagi kasus. Walaupun kasus Australia sudah 0 cases, sudah tidak ada kasus corona lagi di sini, namun border internasionalnya masih ditutup, sehingga saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Melalui video ini, saya juga ingin menitipkan salam rindu saya untuk keluarga saya, papa mama saya dan adik saya yang ada di Jakarta, dan teman-teman saya juga yang ada di Jakarta. Semoga puasanya berjalan dengan lancar sampai ke akhir, dan semoga juga corona ini segera berakhir dan kita semua yang ada di luar negeri bisa kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kebayang deh kangennya kayak apa ya, udah tinggal jauh di negara orang, bulan Ramadan seperti ini. Tapi yang pasti insya Allah ya, semoga tersampaikan rindunya kepada keluarga dan insya Allah juga segera berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Dan tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, dokter juga terima kasih atas ilmunya, bermanfaat sekali. Dan semoga tausiah dan juga perbincangan kita semua ini membawa manfaat bukan hanya untuk saya dan kita yang di studio, tapi juga untuk semua teman hati yang ada di rumah. Dan kita tutup kalam hati dengan doa. Untuk itu silakan Ustadz Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatidh dhaini wa qahrir rijal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab' lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.